Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pembuatan dan evaluasi infus Ranger Laktat. Saya Amelia Mary Puspitasari sebagai moderator dan 3 teman saya ada Dela Ika Oktavia, Pita Enawati, dan Elizabeth Ea Wempi. Pengertian injeksi volume besar. Sediaan injeksi volume besar adalah larutan obat yang disterilisasi akhir dan dikemas dalam wadah dosis tunggal dengan kapasitas 100 mili atau lebih dan ditujukan oleh manusia. Syarat infus intravena. Yang pertama, sediaan steril berupa larutan atau emulsi. Yang kedua, bebas pirogen. Yang ketiga, dibuat isotonis terhadap darah. Yang keempat, bebas bakterisida dan zat dapar. Infus Ranger Laktat yaitu larutan steril dari kalsium klorida, kalium klorida, natrium klorida, dan natrium laktat dalam air untuk injeksi. Formula asli terdapat pada Fornas halaman 203. Tiap 500 mili mengandung resep natrikloridum 4,3 gram, kalikloridum 150 mg, kalsikloridum 2,4 gram, aqua pro inject hingga 500 mili. Rancangan formula tiap 500 mili mengandung resep natrium laktat 0,31 gram, kalium klorida 0,03 gram, kalsium klorida 0,02 gram, natrium klorida 0,6 gram, dan aqua pro injection hingga 500 mili. Natrium laktat memiliki kelarutan yang larut dalam metanol 95% dan dalam air gliserol praktis tidak larut dalam kloroform, eter, dan minyak. Sterilisasinya yaitu dengan autoklav atau filtrasi. Kontraindikasi terjadi pada penderita gangguan fungsi hati. pH 5-7, bobot molekulnya 112,06 gram. Natrium klorida memiliki pemberian hablur berbentuk kubus, tidak berwarna atau serbuk, hablur putih, rasa asin. Kelarutan mudah larut dalam air, sedikit lebih mudah larut dalam air mendidih, larut dalam gliserin, sukar larut dalam etanol. Dan sterilisasinya dengan autoklav atau filtrasi. Stabilitas dalam bentuk larutan. Memiliki pH 5,0 sampai 7,5. Kegunaannya sebagai elektrolit dan berat molekulnya 458,44 gram per mol. Kalsium klorida memiliki pemberian
granul atau serpihan, putih, keras, tidak berbau, memiliki kelarutan, mudah larut dalam air. Etanol sangat mudah larut dalam air mendidih, memiliki pH 4,5 sampai 9,2. Stabilitas kalsium klorida, yaitu injeksi kalsium dilaporkan inkompatibel dengan larutan intravena yang mengandung banyak zat aktif. Sterilisasinya dengan autoklav dan kegunaannya untuk mempertahankan elektrolit tubuh. Berat molekulnya yaitu 147,02 gram per mol. Kalium klorida memiliki pemerian hablur, bentuk memanjang, tidak berwarna, tidak berbau, berasa asin, mempunyai kelarutan mudah larut dalam air, lebih mudah larut dalam air mendidih, bereaksi netral terhadap lakmus, memiliki pH 4-8. Stabilitasnya yaitu stabil dan harus disimpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering. Sterilisasinya menggunakan autoklav atau filtrasi dan kegunaannya untuk pengisotonis. Berat molekul yaitu 74,55 gram per mol. Aqua Pro Injeksi memiliki pemberian cairan jernih, tidak berwarna dan tidak berbau. Sterilisasinya dengan autoklav atau kalor basah, kegunaannya sebagai pembawa atau pelarut. Alat yang digunakan yaitu kaca arloji, batang pengaduk, cawan porselen, gelas ukur, pipet tetes, kertas saring, kapas, elemen Mayer, gelas beker, corong, botol infus, dan pinset. Sedangkan untuk bahannya ada natrium laktat, natrium klorida, kalium klorida, kalsium klorida, dan Aqua Pro Injeksi. Sterilisasi alat. Cara sterilisasi ini dibedakan menjadi ada tiga cara sterilisasi. Yang pertama ada oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 30 menit, yaitu ada pinset logam, batang pengaduk, kaca arloji, cawan porselen. Dan untuk botol infus sama cara sterilisasinya, cuman bedanya hanya di waktunya yaitu 15 menit. Kemudian ada sterilisasi autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit, yaitu ada gelas ukur, pipet tetes tanpa karet, corong, Erlenmeyer, kertas saring dan kertas lipat, kemudian ada gelas beker. Dan yang terakhir, cara sterilisasi dengan merebus, ada karet pipet selama 30 menit. Cara kerja yang pertama, penimbangan zat-zat menggunakan kaca arloji. Yang kedua, zat aktif dilarutkan dalam Aqua Pro Injeksi di dalam gelas beker yang sudah dikalibrasi. Yang ketiga, gerus karbon aktif sejumlah 0,1% bobot per volume dimasukkan ke dalam gelas beker, ditambah Aqua Pro Injeksi hingga volume yang diminta. Kemudian yang keempat,
Gelas beker ditutup dengan kaca arloji dan dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 15 menit sambil diaduk dan juga dicek dengan termometer. Yang kelima, saring larutan hangat-hangat ke dalam air lembayar dengan menggunakan kertas saring rangkap 2 steril yang telah dibasahi. Yang keenam, pindahkan larutan ke gelas ukur dan diukur volumenya. Ditambahkan Aquades Pro injeksi sampai 500 ml. Yang ketujuh, larutan dituangkan ke dalam kolom melalui saringan G3 dengan bantuan pompa penghisap. Yang kedelapan, filtrat dari kolom ditampung ke dalam botol infus steril. Yang kesembilan, dilakukan sterilisasi akhir dengan autoclave suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dan yang terakhir, diberi etiket. Perhitungan tonisitas. Volume setelah ditambah 2% menghasilkan 500 ml ditambah 2% dikali 500 ml. Sama dengan 500 ml ditambah 10% dan totalnya ada 510 ml. Kemudian untuk natrium laktat 0,31 gram dibagi 100 ml dikali 510 ml, hasilnya menjadi 1,58 gram. Untuk kalium klorida 0,03 gram dibagi 100 ml dikali 510 ml, kemudian hasilnya 0,153 gram. Untuk kalsium klorida 0,02 gram dibagi 100 ml dikali 510 ml mendapatkan hasil 0,102 gram. Dan yang terakhir ada natrium klorida 0,6 gram dibagi 100 ml dikali 510 ml didapatkan hasil 3,06 gram. Kemudian ada perhitungan osmolaritas. Di atas itu ada rumus gram per liter zat terlarut dibagi bobot molekul zat terlarut dikali 1000 dikali jumlah ion. Saya mengambil satu contoh saja ya. Untuk natrium laktat ada 1,58 gram per 0,51 liter dibagi 112,06 kali 1000 dikali 2 dan mendapatkan hasilnya 55,2 mol, maksud saya 55,2 m osmol per liter. Jika semuanya sudah dijumlahkan dengan rumus di atas itu tadi, kemudian dijumlahkan jumlah total semua perhitungan yang tadi dihitung dengan tabel osmolaritas dan tonisitas. Di situ ada jumlah total 55,2 ditambah 8,05 ditambah 4,8 ditambah 205,33 mendapatkan hasil 272,75 dan larutan tersebut termasuk isotonis karena 272,75 itu masuk ke tabel osmolaritas dalam 270 sampai 328. Bisa dilihat di situ ya tabel tonisitasnya.
ada penimbangan bahan. Yang pertama ada natrium laktat ditimbang sebanyak 1,58 gram. Yang kedua ada natrium klorida ditimbang sebanyak 3,06 gram. Kemudian ada kalium klorida ditimbang sebanyak 0,153 gram. Dan yang ketiga ada yang keempat ada kalsium klorida ditimbang sebanyak 0,102 gram. Dan yang terakhir ada aqua bides ditimbang sebanyak ditimbang hingga 510 ml. Dan yang terakhir ada hasil evaluasi sediaan memiliki pH 7, kejernihannya jernih dan tidak ada partikulat. Ya, ini sudah slide terakhir. Jika ada salah atau kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.